Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya di Ganesa Only. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi LKM yang ke-6 yaitu Gayatri Sadhana, Transformasi Kesadaran Spiritual dan Intelektualitas di Era Modern. Sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gading Ganesa Ranggaditya dengan NIM 2517051235 dari kelas 2K Prodi S1 Akuntansi. Pada kali ini akan ada 10 studi kasus yang akan kita bahas, yang dimana kita akan mulai pada studi kasus yang pertama. Seorang siswa membaca mantra Gayatri setiap hari tetapi tidak memahami artinya. Apa dampak praktik tersebut terhadap perkembangan spiritualnya? Seringkali kita menemukan fenomena di mana seorang siswa begitu disiplin melafalkan mantra Gayatri setiap hari. Secara fisik dan mental, getaran suci dari mantra tersebut memang memberikan keterangan instan. Namun, ada satu hambatan, yaitu pencerahan budi pekerti. Jika mantra hanya diucapkan di bibir tanpa dipahami maknanya, praktisi tersebut kehilangan jembatan logis untuk menerapkan nilai kebijaksanaan dalam tindakan nyata. Ibarat berjalan dalam gelap dengan membawa lampu yang mati. Ia tahu ia membawa sesuatu, tapi ia tidak bisa melihat jalan dengan jelas. Tanpa pemahaman makna, kemajuan spiritual akan melambat karena pikiran tidak benar-benar terhubung dengan permohonan cahaya suci yang ia ucapkan sendiri. Selanjutnya pada kasus kedua, kita akan membahas tentang masalah yang lebih praktis di dunia pendidikan. Seorang remaja mengalami kesulitan konsentrasi dalam belajar. Bagaimana Gayatri Sandana dapat membantu mengatasi masalah tersebut? Dalam perspektif Hindu, hal ini sering disebabkan oleh pikiran yang gelisah atau tidak murni. Disinilah Gayatri Sadhana hadir bukan sekedar sebagai doa, melainkan sebagai teknologi pikiran. Gayatri Sadhana berfungsi sebagai proses penyucian instrumen batin. Dengan memfokuskan perhatian pada permohonan cahaya ketuhanan secara sistematis, kebisingan mental perlahan berkurang. Hasilnya, pikiran jadi jernih. Remaja yang memiliki pikiran jernih akan lebih mudah menyerap materi pelajaran karena ia mampu mengelola tantangan mentalnya. Inilah yang kita sebut sebagai kecerdasan spiritual yang mendukung keberhasilan akademis. Selanjutnya kita membahas tentang studi kasus yang ketiga. Banyak generasi muda yang jarang membaca kitab suci Hindu. Analisis dampak fenomena ini terhadap kehidupan beragama. Saat ini kita melihat tren yang mengkhawatirkan. Generasi muda semakin menjauh dari kitab suci. Dampaknya tidak main-main memang. Tanpa membaca dan mendalami literatur suci, generasi muda kehilangan kompas atau pedoman hidup. Fenomena ini berujung pada kehancuran moral dan kebingungan spiritual. Agama akhirnya hanya dipandang sebagai formalitas atau rutinitas upacara tanpa makna yang mendalam. Di tengah gempuran modernisasi yang begitu cepat, tanpa landasan dharma yang kuat dari kitab suci, generasi muda akan kehilangan arah dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Mereka menjadi rentan kehilangan identitas spiritualnya. Selanjutnya memasuki studi kasus yang keempat. Seseorang hanya percaya pada ilmu modern dan mengabaikan kitab suci. Bagaimana hubungan antara ilmu pengetahuan dan kitab suci dalam Hindu? Memasuki ranah intelektual, sering muncul beranggapan bahwa ilmu pengetahuan modern adalah satu-satunya kebenaran, sementara kitab suci dianggap usang. Namun, dalam pandangan Hindu, keduanya bukanlah rival, melainkan mitra. Ilmu pengetahuan bertugas menjelaskan mekanisme materi, bagaimana dunia ini bekerja secara fisik. Sementara itu, kitab suci, khususnya Surti, memberikan landasan nilai dan makna universal. Bayangkan ilmu pengetahuan sebagai sebuah kapal yang canggih dan kitab suci sebagai kompas moralnya. Jika sebuah ilmu tidak memiliki fondasi spiritual, ia akan kehilangan arah etika dan nilai kemanusiaan. Sebaliknya, kitab suci memberikan kedalaman makna bagi setiap penemuan ilmiah. Tanpa spiritualitas, sains bisa menjadi hampa. Tanpa sains juga, spiritualitas bisa menjadi buta terhadap realitas duniawi.
Pada studi kasus kelima, seorang umat Hindu rutin membaca Ramayana dan Mahabharata. Apa nilai moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya ada pada kitab itihasa, seperti Ramayana dan Mahabharata. Membaca kisah-kisah agung ini bukan sekedar menikmati dongeng masa lalu, melainkan sedang mempelajari laboratorium moral. Dalam setiap babaknya, kita diajarkan tentang loyalitas, pengabdian, dan keberanian untuk berdiri di pihak kebenaran. Tokoh-tokoh di dalamnya mencerminkan konflik moral yang kita hadapi sehari-hari tentang pilihan sulit antara kepentingan pribadi atau kewajiban. Dengan rutin mendalami kisah-kisah ini, kita secara tidak langsung sedang membangun panduan moral internal agar tetap teguh pada aturan kehidupan, meskipun di dunia sekitar kita penuh dengan kekacauan. Pada studi kasus ke-6 ini, mantra Gayatri dianggap sebagai doa universal. Jelaskan makna universal dari mantra tersebut. Mantra ini unik karena ia tidak meminta harta, kemenangan perang, ataupun keuntungan pribadi. Inti dari Gayatri adalah permohonan agar pikiran seluruh umat manusia diterangkan. Kata kunci di sini adalah semua orang. Gayatri tidak memandang sekat status sosial, ras, maupun latar belakang ekonomi. Setiap manusia dimanapun mereka berada, sangat membutuhkan kejernihan pikiran dan kebijaksanaan untuk bertahan hidup. Inilah yang menjadikan Gayatri sebagai doa global, seluruh seruan kolektif untuk kedamaian dan pencerahan batin manusia, ataupun batin semesta. Ia melampaui batas-batas sektarian dan menjadi milik setiap jiwa yang merindukan cahaya kebenaran. Selanjutnya pada studi kasus yang ketujuh. Seseorang ingin meningkatkan kesadaran spiritualnya. Bagaimana kombinasi Gayatri Sadhana dan pemahaman kitab suci dapat membantu? Jika kita ingin mendaki puncak kesadaran spiritual, kita membutuhkan dua hal utama, yaitu alat yang mumpuni dan panduan yang akurat. Dalam hal ini, kitab suci berperan sebagai peta yang menunjukkan rute dan tujuan perjalanan hidup kita. Namun, peta yang nggak jelas tidak akan berguna jika mata kita buram atau alat transportasi kita rusak. Disinilah Gayatri Sadhana hadir sebagai penyuci instrumen. Sadhana berfungsi membersihkan pikiran agar kita mampu membaca dan memahami peta tersebut dengan benar. Tanpa pikiran yang bersih, ajaran kitab suci yang dalam akan sulit dicerna dan hanya menjadi teori. Sebaliknya, penyucian pikiran tanpa dasar kitab suci akan membuat kita kehilangan arah nilai. Kombinasi keduanya itu adalah kunci untuk mencapai transformasi spiritual yang utuh. Lanjut ke kasus studi yang ke-8. Dalam kehidupan modern, orang cenderung sibuk dan jarang berdoa. Bagaimana solusi berdasarkan ajaran Hindu? Kita hidup di zaman yang menuntut kecepatan, di mana waktu seolah selalu kurang. Banyak orang terjebak dalam kesibukan duniawi hingga melupakan sisi spiritual. Namun, ajaran Hindu memberikan solusi yang sangat relevan, yaitu disiplin yang fleksibel. Umat tidak harus menarik diri dari dunia yang menjadi spiritual. Melalui Gayatri Sadhana, seseorang dapat menjernihkan pikirannya di sela-sela rutinitas yang padat. Kuncinya adalah mengubah paradigma, menjadikan setiap pekerjaan dan tanggung jawab sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan. Dengan menjadikan tindakan sehari-hari sebagai pendekatan diri, kita mampu menyeimbangkan kewajiban profesional dengan kemajuan batin. Sibuk bukan lagi alasan untuk menjauh dari Tuhan, melainkan sarana untuk melayaninya. Lanjut pada studi kasus yang ke-9. Seorang siswa menganggap kitab suci hanya sebagai cerita kuno. Bagaimana cara menjelaskan relevansi kitab suci di era modern? Seringkali generasi sekarang melihat kitab suci hanya sebagai kumpulan dongeng masa lalu yang tidak ada hubungannya dengan era digital saat ini. Untuk menjawab tantangan ini, kita perlu menekankan bahwa kitab suci adalah solusi abadi untuk masalah yang selalu baru. Kitab suci memang ditulis di masa lalu, namun nilai-nilai yang dikandungnya bersifat sanatana atau bersifat abadi.
Di era kontemporer yang penuh dengan stres, gangguan kecemasan, dan krisis identitas, kitab suci hadir sebagai panduan psikologis dan moral. Ia bukan sekedar cerita, melainkan manual bagi manusia untuk mengelola emosi dan menemukan makna hidup yang hakiki. Menghilangkan kitab suci dari kehidupan modern ibarat menghapus perangkat lunak dasar dari sebuah komputer. Kita mungkin tetap bisa berfungsi, tapi kita akan kehilangan arah dan tujuan yang benar. Memasuki studi kasus yang terakhir, seseorang ingin mencapai ketenangan batin. Analisis peran Gayatri Sadhana dalam mencapai kondisi tersebut. Nah, disinilah peran krusial Gayatri Sadhana sebagai pusat penyucian pikiran. Secara mendalam, mantra ini bekerja dengan cara membebaskan pikiran dari kekacauan dan atau kotoran batin yang selama ini menghambat kedamaian kita. Ketika pikiran ini menjadi jernih dan konsentrasi terjaga, seseorang tidak lagi mudah goyah oleh badai emosi atau stres pekerjaan. Dengan batin yang jernih, kita mampu mengelola setiap tekanan hidup yang lebih bijaksana. Kondisi damai ini bukan berarti kita bebas dari masalah, melainkan kita memiliki kekuatan internal untuk tetap terang di tengah masalah tersebut. Inilah kondisi di mana seseorang merasa dekat dengan Tuhan, karena dengan dalam ketenangan itulah suara suci ketuhanan dapat terdengar dengan jelas. Demikianlah pemaparan materi LKM yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.